Allahu Akbar. Wanita cantik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke, kita melanjutkan perjalanan di masa lalu 2018. Ini saya jadi sedikit saya infokan. Alhamdulillah itu sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Mas Probo. Saya juga sudah kembali ke tempat istirahat. Akan tetapi memang Mas Probo memerintahkan saya untuk kita berpencar. Kenapa? Karena berhubung saya yang membawa Nahrul Hidir, jadi Mas Probo mengutus saya untuk kita berpencar, untuk saya mencoba bukan menghadang, meredam segala sesuatu yang ada di sini. Sedangkan Mas Probo mencoba untuk mencari tahu lebih dalam mengenai Wijatun seperti itu. Tapi ini saya lagi sedikit kurang enak badan, greges. Jadi seperti itu. Sebenarnya sih ini juga saya tidak jauh dari lokasi pemukiman warga, karena memang saya sengaja saya turun dari tengah-tengah hutan, saya berjalan ke pinggiran-pinggiran hutan seperti itu. Semoga saja masalah ini cepat terselesaikan. Karena yang saya takutkan itu nanti malah si beliau Yasman bin Daudan itu yang turun tangan. Jadi kita bagi tugas loh. Jadi nanti saya juga bertemu dengan Yasman, nanti bisa diobrolin lagi. Begitu juga dengan Probo di sisi lain seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya melanjutkan lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati dapat terkabul dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Aduh. Apa sih, Lur? Bukankah ini cincin yang dipakai Mas Probo? Cincin itu Malikul Malak. Kenapa ada di sini, Lur? Bukan, ini yang dipakai Mas Probo. Asik, yes. Ini saya bisa pulang dulu, Lur, karena ini ada di tangan saya cincinnya, Lur. Ya, mungkin ini petunjuk, Lur. Asik nih. Tapi kenapa tiba-tiba ada di sini gitu loh? Ini cincin yang dipakai Mas Probo soalnya loh. Saya paham betul loh. Tuh,
biru. Yes. Saya bisa pulang dulu. Asik. Pakai dulu lur. Oke. Saya langsung saja berjalan. Coba ke arah mana ini? Ke arah sana apa ya? Aduh lur. Saya nyalakan kamera, tapi saya masih bingung ini loh. Ini cara penggunaannya bagaimana? Kalau misalkan, aduh kemarin pas Mas Probo saya itu masih bingung. Tadi saya coba-coba, tapi apa namanya, nggak ada efek sama sekali loh. Bagaimana loh caranya lurin lur? Tapi ini sama persis yang dipakai Mas Probo loh. Nggak ada lagi soalnya cuma satu tok. Cuma ya ini caranya. Gimana? Dipakai udah loh. Doanya nggak tahu. Kita goyang dulu lur.
Lur, saya kok merasa Lur. Saya kok merasa ada yang aneh apa pada diri saya. Walah. Aduh. Ini gimana ini? Allahu Akbar. Wanita cantik. Wanita cantik, Lur. Wanita cantik. Tadi saya melihat wanita cantik di sini. Hei para wanita. Tadi teman-teman lihat apa tidak? Ada wanita cantik berdiri di sini tiba-tiba hilang. Aduh, kemana tadi yo? Tadi tuh berdiri di sini loh. Cantik banget, Lur, cantik banget. Saya itu sampai menggebu-gebu ini. Wanita cantik. Bentar dulu. Nih. Kamu tidak lihat apa? Sudah gagah sekali begini kok. Palang hilang. Tadi itu cantik banget. Saya udah kasih badan yang six pack malah. Wanita cantik. Ini apa-apaan sih ini? Saya telanjang, Lur. Aduh. Wah, tidak beres ini. Waduh. Bentar, Lur. Pakai baju dulu. Aduh. Bentar, Lur. Mohon maaf, Lur. Ini kok saya itu bingung, Lur. Kenapa tadi saya tiba-tiba buka baju, buka jaket? Tarik, Mang. Asik. Goyang terus. Iya. Ya,
Asik. Asik. Yeah. Ini saya harus ke arah mana gitu? Gak ada jalan nih. Oke lah, nanti dilanjut lagi lah, Lur. Ada wanita cantik. Tuh. Ini saya udah di desa, Lur. Ada wanita cantik lagi. Ada wanita cantik lagi aktivitas. Cantik sekali.
Anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nur, kenapa tiba-tiba saya itu telanjang, Nur? Saya itu tidak tahu loh. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak waktu, kau telah tergelincir, namun penuh binasa. Maksud jenengan apa, Tuan Syekh? Dan siapa jenengan ini? Kenapa tiba-tiba menampakkan diri di hadapan saya? Perkenalkan, nama saya Arya. Ya, perkenalkan, diriku adalah Syekh Fauzan Shodiq. Ketahuilah, cincin yang kau temukan adalah Khatam Al-Fitnah, pusaka tipu daya yang dahulu pernah dipakai untuk mengubah akal menjadi api dan cinta menjadi kerakusan. Benda itu bukan milik sahabatmu. Itu adalah tiruan kegelapan yang ingin mencuri akalmu dan memadamkan cahaya yang kau bawa dari masa depan. Kau sedang diuji oleh yang halus, yang tak bersuara, tapi mampu membalikkan siapapun menjadi liar. Ingatlah, bukan semua yang mirip itu berasal dari masa lalu yang kau kenal. Ada yang menyerupai hanya untuk menyesatkan. Nggih, yang karena memang yang saya tahu ini adalah cincin yang dipakai oleh sahabat saya. Mungkin sebelum itu diriku akan menyembuhkan total di dalam dirimu agar kau tersadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah. Kau bukan hanya pengembara waktu, tapi juga penjaga dari sesuatu yang langit sendiri tak membiarkannya jatuh ke tangan yang salah. Apakah kau memegang Nahrul Hidir? Pusaka air cahaya yang turun dari Lauhul Mahfud dan hanya akan terbangun dalam dada mereka yang pernah dicuci dengan sabar, diuji dengan derita,
dan dibakar oleh keraguan. Benar Tuan Syekh, saya memang membawa Nahrul Khidir. Akan tetapi memang tidak boleh untuk dipergunakan. Pusaka itu bukan untuk membinasakan, tapi untuk menghidupkan yang mati. Bukan untuk menundukkan, tapi untuk menyadarkan mereka yang tersesat. Bukan untuk kebanggaan, tapi untuk pengabdian dalam kesunyian. Wahai manusia, pusaka ini bukan milikmu, tapi kau dititipi. Nahrul Khidir adalah serpi air dari samudra rahasia. Siapa yang menampungnya akan dihantui oleh dua hal: cobaan yang menggoyang akal dan panggilan untuk menyembuhkan luka dunia yang tak kelihatan. Engkau telah melewati kepemilikan palsu. Kau telah disentuh oleh racun cincin fitnah. Tapi karena pusaka itu masih hidup dalam dirimu, kau tidak hancur. Kau hanya dibelokkan untuk belajar membedakan cahaya dari kilau. Nggih, Yang. Jangan kau kira semua yang bercahaya itu berasal dari cahaya. Banyak yang gemerlap, tapi berasal dari arang api neraka. Nggih, Yang, insya Allah. Wahai langit yang menjadi saksi, lihatlah anak waktu ini. Ia masih membawa bejana Nahrul Khidir. Ia masih berdiri. Ia belum usai. Jika kau memilihnya, maka biarkan ia menyusuri luka-luka waktu dan menyentuh jiwa-jiwa yang menunggu air kehidupan dari telaga yang tak bisa dilihat oleh mereka yang buta hatinya. Namun ingat, setiap makhluk yang akan kau temui selepas ini bukan tanpa alasan. Bahkan yang tampak gila bisa jadi sedang menuntunmu. Dan bila kau kembali bertemu dengan kegelapan yang menyamar sebagai cahaya, tanyakanlah pada pusaka di dalam hatimu, sebab ia akan bergetar bila didekat kebatilan, dan akan tenang bila mendekati kebenaran. Nahrul Khidir bukan pedang, tapi sungai kecil yang mengalir tenang, mengikis batu keras dunia, dan membentuk lembah kasih dari keabadian. Nggih, Yang. Jadilah air itu. Jangan menjadi tangan yang memegangnya terlalu erat, sebab ia akan tumpah. Tapi jadilah hati yang menerima alirannya, sebab ia akan menetap selama yang langit kehendaki. Nggih, Yang. Insya Allah saya akan ingat perkataan Eyang. Wahai manusia, setiap manusia berjalan di atas takdir yang tak mereka lihat. Namun mereka rasa kau telah melangkah lebih jauh dari kebanyakan makhluk. Tapi ketahuilah, semakin tinggi kau melangkah, semakin sunyi angin yang akan menyapa. Dan di sunyi itulah suara Tuhan lebih jelas terdengar. La haula wala quwata illa billah. Jangan bangga karena kau kuat melawan kegelapan. Banggalah karena kau tidak meninggalkan cahaya di dalam hatimu meski dunia memadamkannya. Dan ketika kau ragu, ketika kaki mulai gemetar, ketika langit tampak bisu dan bumi tampak asing, peganglah pusaka itu, bukan dengan tangan, tapi dengan jiwa yang pasrah. Sebab pusaka itu tidak tunduk pada kekuatan,
melainkan pada keikhlasan. Nggih, Yang. Bila engkau mampu menangis karena kehilangan cahaya, itu pertanda bahwa cahayamu belum padam. Dan bila engkau tersungkur karena cinta yang gagal, atau karena langkahmu ditertawai dunia, bangkitlah. Sebab bumi ini hanya tempat berlalu. Tidak ada yang menetap di atas tanah yang ditentukan akan ditinggal mati. Nggih, Tuhan. Wahai manusia, kau telah datang melewati waktu, maka berjalanlah dengan hikmah. Jangan bawa dendam dari masa kini ke masa lalu, dan jangan bawa kebodohan dari masa lalu ke masa depan. Dan bila kau tiba di titik terdalam dari perjalananmu, temuilah dirimu sendiri. Sebab sejatinya musuh terbesarmu bukan makhluk, bukan iblis, bukan masa, tapi dirimu sendiri yang belum kau kenali. Semoga Allah menjaga langkahmu, wahai anak waktu. Wahai titisan cahaya yang sedang dicoba, bukan dihukum. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Insya Allah, Yang. Saya akan mengingat apa yang Tuhan sampaikan tadi. Baiklah, manusia. Kau telah berjalan melewati dinding-dinding waktu, menginjak masa silam yang dilupakan dunia. Tapi ingat, waktu bukanlah musuh dan masa lalu bukanlah kuburan. Ia adalah taman di mana akar-akar jiwamu mencari cahaya. Cincin yang tadi kau temui bukanlah hanya logam yang menyesatkan, tapi ia adalah simbol dari sesuatu yang tampak benar, namun sesungguhnya palsu. Dan banyak manusia seperti itu. Mereka bersinar di mata dunia, tapi padam di hadapan langit. Jangan sekali-kali mengejar kilau tanpa cahaya, karena kilau bisa membakar, sementara cahaya menuntun. Nggih, Yang. Ketahuilah, orang-orang suci tidak selalu datang dengan jubah yang putih. Kadang mereka datang sebagai pengemis, sebagai angin, sebagai suara hati yang nyaris kau abaikan. Maka jangan tertipu oleh rupa, tapi lihatlah dengan mata batinmu yang selama ini kau latih di dalam derita. Jika suatu hari engkau harus memilih, pilihlah jalan yang paling sunyi, karena di sanalah Tuhan paling dekat. Bukan karena Dia menyembunyikan diri, tapi karena hanya yang bersih hatinya yang mampu mendengarnya di keheningan. Allahu Akbar. Nggih, Yang. Dan terakhir, manusia, jika nanti dunia ini menolakmu, langit tidak menjawabmu, dan manusia mencacimu, jangan menyerah. Sebab makin dekat engkau kepada cahaya, makin kuat bayangan yang mengejarmu. Tapi ketahuilah, bayangan tak bisa menyentuhmu jika engkau tetap menghadap kepada sang cahaya. Pergilah, lanjutkan perjalananmu. Bawa pusaka itu bukan sebagai kekuatan, tapi sebagai pengingat bahwa engkau pernah dipilih untuk menjadi lentera di dunia yang nyaris kehilangan fajar. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Eyang. Insyaallah. Dan mengenai cincin itu, berikan kepadaku. Akan saya musnahkan
akan saya hancurkan, karena nanti jika tidak dihancurkan, maka cincin itu akan mencari korban-korban berikutnya yang nantinya akan menyesatkan. Nggih, yang silakan ambil. Baiklah. Sekarang kau lanjutkanlah perjalananmu. Tapi ingat, ini di masa lalu. Kau harus berhati-hati. Karena yang saya takutkan, kau bisa saja bertemu dengan dirimu sendiri di masa lalu, ataupun dengan para sahabat-sahabatmu dikala sahabatmu sedang memusuhimu. Nggih. Nggih, yang insyaallah. Doakan saya, yang semoga saja perjalanan saya tidak terjadi apa-apa. Karena ini adalah tugas yang memang harus saya jalankan sampai selesai. Demi kebaikan sesama, Tuhan saya. Ya. Baiklah. Diriku akan mendoakanmu dari jauh. Diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata lur, itu hanyalah manipulasi saja. Soalnya memang mirip sekali lur. Dan auranya itu tidak bisa terdeteksi. Makanya saya tapi saya tidak tahu apa yang terjadi lur. Nanti saya coba tonton ulang ya. Karena posisinya saya seperti sadar tidak sadar lur. Allahu Akbar. Oke. Mungkin saya akan melanjutkan perjalanan. Saya akan ya bukan mencari sih, lebih tepatnya itu menghandle lah. Karena memang makhluk-makhluk yang di sini tuh sepertinya sudah mengetahui langkah-langkah kami di tempat ini lur. Mengenai kebangkitan dari Mijatun, sang iblis kuno dari golongan yang paling tua lur. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan ada pergerakan yang signifikan, nanti saya nyalakan lagi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Oke lur, saya kembali ke sini lur. Karena setelah saya melihat videonya, ya Allah, tidak patut ditonton lur. Mohon maaf sekali. Tapi dari tadi saya panggil nggak ada orangnya, soalnya ini juga rumahnya kan nggak dipakai. Kemungkinan rumahnya itu lur, itu yang masih dipakai, tapi nggak ada orang. Tadi saya lewat pintu depan nggak ada yang nyaut. Lewat jangan-jangan lagi laporin saya yo. Aduh, Mbak. Aduh. Apa kemana yo? Saya sumpah, saya minta maaf sekali nih lur. Karena posisinya yang memang saya dikendalikan oleh cincin apa tadi itu namanya, Khatam Al-Fitnah, cincin brengsek. Tapi memang mirip sekali lur sama yang dipakai Mas Prabu itu, namanya cincin Malikul Malak. Mbak, aduh, soalnya tadi saya dari rumah situ lur, tapi nggak ada orang.
Oke lah, mungkin saya kembali pencarian ini ya, amanah yang sedang dijalani. Mungkin saya tidak terlalu jauh dari tempat ini, jadi nanti kalau misalkan Pok sudah malam, kemungkinan si cewek yang tadi itu di rumah Lur. Oke.